Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya berharap agar kalian selalu sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Mario di channel Living in 2077 Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film survival terbaru yang dibintangi oleh Idris Elba yang berjudul Beast yang sedang tayang di bioskop. Film ini akan menceritakan tentang seorang ayah yang melindungi anak-anaknya dari incaran hewan buas yaitu singa. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kelompok pemburu gelap hewan buas yang sedang memburu singa yang ada di Afrika Selatan. Namun seorang dari salah satu pemburu merasa kalau masih ada seekor singa lagi yang lepas dan ia memutuskan untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba scene berpindah kepada seorang dokter bernama Nate yang sedang bersama kedua anaknya yang bernama Norah dan Meredith, yang pada saat itu mereka sedang berlibur dari Amerika ke Afrika Selatan. Di sana mereka disambut oleh teman lama Nate yang telah lama tinggal di Afrika. Kita panggil saja Martin. Safari's big business. A lot of pressure on. Istri Nate kini telah meninggal dikarenakan kanker yang dideritanya, dan juga istri Nate ternyata adalah seorang dari suku asli Afrika, sehingga mereka berencana untuk mengunjungi Afrika untuk mengenang hal tersebut. Martin sendiri bekerja sebagai pemandu wisata di daerah cagar alam, sehingga ia berencana membawa keluarga ini tur mengelilingi cagar alam dengan privat. You got it. Yeah. So, ladies. Oh, yeah? Yeah, place is a real mess. Have to excuse it. Mom looks so young and beautiful. Di malam hari terkuak bahwa hubungan Nate dan anaknya yang paling tua yaitu Mer sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan Mer marah kepada Nate yang tak berada di rumah saat ibu mereka meninggal. What are you talking about? Nor, hey, Nor. Sorry, I shouldn't have. Setelah itu, Martin pun menenangkan Nate dengan mengajaknya minum di depan rumah. Nate bertanya mengapa Martin tidak menghadiri pemakaman istrinya dulu, dan Martin menjawab ia tidak ingin melihat istri Nate yang seorang Afrika asli dikubur di Amerika. Nate pun berkata saat ini ia hanya bisa melindungi anak-anaknya dan harus bisa membuat mereka bahagia. How's your head? A little fuzzy. Keesokan harinya, Martin berencana membawa mereka semua tur pribadi ke cagar alam. Di perjalanan terdapat banyak sekali hewan-hewan eksotis mulai dari jerapah hingga gajah. Martin sudah membuat janji dengan seorang penjaga cagar alam, yaitu kita panggil saja Banji, yang pada saat itu Banji dan Martin memperlihatkan sekelompok kawanan singa yang dulunya dibesarkan oleh Martin. Oh, you're safe. They just finished off last night's kill. Martin pun mendekati kawanan singa tersebut untuk melihat keadaan mereka. Okay, you also want some love. Martin pun melihat seekor singa betina yang ternyata kakinya terdapat luka tembakan, dan Martin menduga singa tersebut telah diburu oleh pemburu ilegal. Sebelum kembali, Martin mengajak mereka ke sebuah pemukiman warga yang berada di sana untuk mencari informasi mengenai pemburu ilegal ini. No, I'm good. Di mobil, Norah menceritakan artikel yang pernah dibacanya bahwa ada kelompok yang bernama anti pemburu, yang kelompok tersebut tidak suka dengan keberadaan pemburu ilegal sehingga mereka membunuhnya, dan Martin bilang ia tidaklah kelompok tersebut karena ia hanya pecinta hewan. Mereka pun tiba di desa tersebut dan Martin berencana untuk bertanya kepada seseorang di sana, namun anehnya tidak ada orang di desa tersebut. Hey, Martin. Let's get out. Ada yang aneh di sana, dan ternyata semua penduduk desa telah mati. Yang dilihat dari bentuk luka mereka itu disebabkan oleh serangan singa. Namun Martin bilang singa tidak mungkin berburu seperti ini karena pada dasarnya setelah singa mendapatkan mangsanya mereka langsung memakannya. Where's Nor? Dad, she was just What do you mean behind she me. was just... Norah menghilang dari desa tersebut dan Ned berusaha mencarinya. Hey, baby.
You okay? You okay? You hurt? You Mereka pun masuk ke mobil dan Martin berusaha menghubungi Banji, namun tidak berhasil dikarenakan sinyal yang tidak ada. What up? Slow down. Slow down. Slow down. Ada seorang penduduk desa yang selamat sehingga Martin dan Nate memeriksanya dan penduduk desa itu terkena serangan dari hewan buas yang ia sebut sebagai iblis. Gotta go get in there. Where is it? What? Nate akan berusaha menyelamatkan nyawa si penduduk dan Martin akan mencari hewan yang telah menyerang penduduk desa. Setelah mendengar suara tembakan, Nate memutuskan mencari keberadaan Martin dan tiba-tiba mereka menabrak sebuah pohon sehingga mobil tersebut pun mogok tak bisa hidup. Mereka pun tambah panik dikarenakan mereka terjebak di sebuah cagar alam dan tidak ada alat untuk berkomunikasi. I copy you. I copy you. Ternyata Martin masih hidup dan kakinya terkena cakar si singa dan Martin menyuruh mereka agar menetap di mobil hingga bantuan tiba. Nate pun menyuruh Martin untuk memanaskan sebuah pisau dan meletakkannya di arteri pembuluh darahnya untuk menghentikan pendarahan. Singa tersebut berada di depan mata si Martin, bagaikan Martin dijadikan sebuah umpan oleh singa itu. It's not that bad. It's all right. Stop. Nate pun mencari sebuah senapan bius untuk menyelamatkan Martin dari singa buas tersebut. Nate naik ke atas mobilnya untuk mencari keberadaan Martin dan juga singa tersebut. Martin pun berkata bahwa saat ini ia sedang berada di sebuah persinggahan yang dibuat oleh para pemburu ilegal. Namun Nate tidak dapat melihatnya dan justru Mer lah yang melihatnya sehingga dengan nekat Mer keluar untuk mencari Martin dan tiba-tiba di sisi lain, Mer pun tiba di tempatnya Martin dan Nate yang sudah terdesak pun akhirnya selamat setelah dibantu oleh Norah yang membius singa tersebut. Mer membawa Martin ke mobil dan dengan cepat Nate pun segera menangani luka si Martin dibantu dengan anak-anaknya. Saat itu si singa sudah sadar dari bius sehingga ia menjaga daerah teritorialnya saat ini. Malam hari pun tiba dan Nate menyuruh mereka menghemat air untuk beberapa jam ke depan sembari menunggu bantuan datang. Martin pun akhirnya siuman dan untuk saat ini mereka terjebak di mobil tersebut dan hanya bisa pasrah menunggu bantuan datang. Martin pun mengetahui mengapa singa tersebut menjadi sangat buas. Itu dikarenakan pemburu ilegal yang telah membunuh banyak singa sehingga ketua singa ini pun balik memburu mereka. I've got to get my girls out of here. Nate pun bermimpi tentang istrinya dan saat itu ia mendapati anak-anaknya yang sudah tidak ada di mobil tersebut dan tiba-tiba Nate pun bertemu dengan istrinya yang menanyakan keadaannya dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Setelah itu Nate minta maaf kepada Mer karena ia tidak berada di rumah saat istrinya meninggal. Shut it off. Radio pun berbunyi dan ternyata itu adalah pemburu ilegal yang datang ke sana. Hey, what's up? Hey, hold on. Hey, hold on. Para pemburu pun menanyakan mengapa Nate berada di sini dan ia menjawab bahwa mereka sedang diserang oleh seekor singa dan kini mobilnya sedang mogok sehingga Nate meminta bantuan kepada pemburu tersebut untuk membawa mereka keluar dari tempat ini dan ia akan membayar mereka. What the hell is this? Ternyata para pemburu kenal dengan Martin yang ternyata Martin adalah seorang anti pemburu yang pernah membunuh 3 teman mereka sehingga mereka menangkap mereka semua. Namun tiba-tiba Nate mengambil kesempatan ini untuk mencoba mengambil mobil pemburu ini. Namun kuncinya tidak berada di sana sehingga Nate akan mencari supir mobil tersebut.
Nate menyuruh mereka tetap di mobil sementara ia mencari si supir. Nate pun menemukan si supir yang sedang sekarat, namun ia berada di seberang sungai yang dijaga oleh singa tersebut. Dan dengan bodohnya, anak-anak ini malah menghubungi Nate. Can you hear me? Dad, say something, please. Please, Dad. Di sisi lain, Norah dan Mer didatangi oleh pemburu yang sedang sekarat. Dan di sisi lain pula, Nate berusaha menyeberangi sungai yang dijaga oleh singa tersebut. Please come back, please. Setelah singa itu pergi, akhirnya ia menemukan si supir dan ia mendapatkan kunci mobilnya. I made it. I'm here. Di mobil, mereka semua pun diserang oleh singa itu dan Martin menyuruh agar mereka tidak panik dan jangan menatap matanya. Anak-anak pun keluar dari mobil sementara Martin terjatuh bersama dengan si singa. Singa itu masih hidup dan ia mencari keberadaan Martin. Dan Martin yang sudah pasrah pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk membunuh singa itu. Nate pun tiba di mobil dan Mer juga terkena serangan si singa tersebut dan segera Nate memberikan pertolongan pertama. Nate pun sedih mengetahui Martin yang sudah mati dan mereka segera pergi untuk pulang. Mereka kembali ke tempat pertama, yaitu tempat kawanan singa, dan Nate memutuskan untuk mampir ke sebuah sekolah tua untuk mencari alat medik untuk menangani lukanya si Mer. Setibanya di sekolah itu, dengan segera Nate mencari alkohol untuk membersihkan luka Mer. Is that ready for me? I know most, all right? But hey, listen. Guess what? It goes deep. But it doesn't seem to touch. Setelah menangani luka Mer, Nate pun pergi untuk mencari beberapa barang atau alat untuk berkomunikasi dan tanpa sadar singa tersebut ternyata masih hidup dan berada di sana. Mer dan Norah pun bersembunyi di sebuah ruangan. Mereka segera mencari tempat berlindung yang lain dan Nate membawa mereka ke sebuah ruangan kelas dengan pintu besi. Nate mengetahui bahwa singa itu tidak akan pergi sehingga ia memutuskan untuk menghadapi singa itu 1 lawan 1. Nate membawa singa itu menjauh dari sekolah dan membawanya ke depan kawanan singa dan pertarungan pun terjadi. Ya, singa lain yang berada di sana pun turut membantu Nate karena kawanan singa merasa kalau singa yang buas itu datang untuk mengganggu teritorial mereka. Ya, Banji pun datang dan saat terbangun, Nate telah berada di rumah sakit bersama anaknya. Mereka menceritakan bahwa Banji datang menyelamatkan mereka dan singa yang menyerang mereka kini terluka parah akibat dikeroyok. Setelah sehat, mereka pun memutuskan untuk berfoto di depan pohon yang dulunya sangat disukai oleh ibu mereka dan film pun berakhir. Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Mario, pamit undur diri dan adios. Wik.